Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat. Pesan Bapak masih sama dengan yang kemarin. Tolong dikurangi bermain gamenya. Ya, sekali lagi anak-anak, tolong dikurangi untuk bermain game. Isi kegiatan di rumah dengan kegiatan yang positif. Yang utama adalah belajar, karena anak-anak adalah seorang pelajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, ada yang tahu bilangan cacah itu apa? Iya, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, sekali lagi, bilangan yang dimulai dari angka 0. Jangan sampai salah menyebutkan. Biasanya kita menyebutkan 0 itu dengan apa? Kosong misalnya. Kosong itu tidak ada bilangan kosong. Bilangan itu yang ada adalah 0. Nah, kalau kosong itu hampa, tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada bilangan yang kosong. Nah, adanya itu adalah 0. Nah, bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, anak-anak, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, untuk menumbuhkan semangat, ayo kita nyanyi bersama-sama. Ya, didengarkan, nanti bisa ditirukan di rumah, supaya kita semangat dalam belajar dan cinta pada sekolah kita. Ya, judulnya SDN Kepanjen 2. Ya, ini nanti bisa dihafalkan untuk seterusnya. Ya. Lagunya begini anak-anak. Sekolah Dasar Kepanjen 2, tempat kita menuntut ilmu, belajar dan berkarya menuju cita-cita, membela nusa bangsa. Biar tempat kita di desa, namun semangat tetap membara. Sebagai generasi penerus perjuangan membangun masa depan. Ayo kawan, giat belajar agar kita jadi anak pintar. Ya, bisa anak-anak? Ya, sekali lagi semua mengikuti ya, diikuti di rumah supaya nanti anak-anak hafal ya. Sekolah Dasar Kepanjen 2, tempat kita menuntut ilmu, belajar dan berkarya menuju cita-cita, membela nusa bangsa. Biar tempat kita di desa, namun semangat tetap membara. Sebagai generasi penerus perjuangan membangun masa depan. Ayo kawan, giat belajar agar kita jadi anak pintar. Nah, itu anak-anak ya, untuk menumbuhkan semangat kita dalam belajar dan kecintaan kita kepada lembaga kita. Oke anak-anak, langsung pada materi pembelajaran, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Anak-anak, kita mulai dengan penjumlahan dulu ya. Untuk bilangan cacah, penjumlahan ini nanti kita bagi menjadi 2 supaya lebih enak dalam memahami bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan penjumlahan bilangan cacah. Yang pertama yaitu dengan teknik menyimpan. Nah, kapan kita menggunakan penjumlahan bilangan cacah ini dengan teknik menyimpan? Nah, itu kita gunakan jika bilangan yang menempati
nilai tempat yang sama dijumlahkan hasilnya lebih dari 10. Nah, itu nanti kita menggunakan teknik menyimpan. Tetapi jika bilangan itu pada nilai tempat yang sama tetapi penjumlahannya tidak lebih dari 10, maka dengan teknik tidak menyimpan. Nah, supaya lebih jelas langsung pada contoh. Untuk yang pertama teknik menyimpan dulu. Saya punya bilangan saya punya bilangan 256 ditambah 325. Untuk menjumlahkan, kita urutkan nilai tempat yang sama. Misalnya satuan diurutkan dengan satuan, puluhan diurutkan dengan puluhan, kemudian ratusan diurutkan dengan ratusan. Tidak boleh lurus dengan nilai tempat yang tidak sama. Kita tulis dulu 256. Nah, sekarang supaya lurus kita mulai menuliskannya dari belakang. Ya. Kalau ini satuannya 5, kita tulis dulu lurus dengan satuan. Puluhannya 2 lurus dengan puluhan, ratusannya 3 lurus dengan ratusan. Baru kita jumlahkan. Nah, yang namanya teknik menyimpan, jika bilangan yang dijumlahkan itu lebih dari 10. Misalnya 6 ditambah 5 berapa? Ya, 6 ditambah 5 adalah 11. Nah, 11 lebih dari 10. Nah, ini kita tuliskan satuannya. 11 satuannya berapa? Ya, satuannya 1. Untuk puluhannya kita simpan. Kita simpan di mana? Di atasnya angka 5, di puluhan juga. Nah, berapa tadi? 11. Berarti puluhannya 1. Nah, kalau sudah kita simpan di situ, kemudian kita jumlahkan semua. 1 ditambah 5 berapa? 6. Ditambah 2 berapa? 8. Ya, di sini adalah 8. Kemudian 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, ini yang namanya teknik menyimpan, yaitu jika bilangan yang dijumlahkan itu lebih dari 10. Contoh yang kedua. Saya punya bilangan 3243 ditambah 429. Nah, ini seperti tadi, untuk menulisnya harus diurutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Kita tulis dulu bilangan yang dijumlahkan. 3243. Nah, untuk menuliskannya kita mulai dari yang satuan dulu saja. Ya, 429 satuannya mana? 9. Kita urutkan dengan 9. Baru puluhan juga kita urutkan dengan puluhan. Kemudian ratusan kita urutkan dengan ratusan. Kita jumlahkan. Tidak boleh kita menuliskan 3243 kemudian ditambah 429. Tidak boleh seperti ini. Ini salah, karena nilai tempatnya tidak sama. Jadi ini tidak boleh. Supaya kita terhindar dari kesalahan itu, maka untuk bilangan penjumlahnya kita menuliskannya dimulai dari satuan dulu. Nanti akan sama. Nah, kalau sudah begini baru kita bisa menjumlahkan. 3 ditambah 9 berapa? 12, betul. Yang ditulis apanya? 1 satuannya. 12 itu satuannya berapa?
Iya 2. Nah, puluhannya berapa? 12. Satunya disimpan, diletakkan di atas puluhan. Nah, kalau sudah begini kita jumlahkan. 1 ditambah 4, 5. 5 tambah 2, 7 kita tulis. Nah, kemudian yang ratusan kita jumlahkan. 2 ditambah 4 berapa? 6. 3 tidak ada bilangan penjumlahnya, maka langsung turun. Nah, hasilnya berarti 3672. Nah, itu anak-anak untuk mengerjakan soal-soal penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sudah paham anak-anak? Iya, terima kasih. Berikutnya anak-anak masih pada penjumlahan, tetapi teknik yang berbeda, yaitu teknik tanpa menyimpan. Kapan kita menggunakan penjumlahan tanpa teknik menyimpan? Yaitu jika bilangan yang kita jumlahkan itu tidak lebih dari 10, maka tidak perlu menyimpan. Supaya lebih jelas, langsung pada contoh. Nah, di sini saya punya contoh bilangan 325 ditambah 253. Nah, hasilnya berapa? Kita tulis dulu bilangan yang dijumlahkan. Berapa? 325. Kemudian untuk bilangan penjumlahnya kita tuliskan di bawahnya. Dimulai dari satuan dulu. Satuannya berapa? 2. Kita luruskan dengan satuan. Maaf, ya, kita luruskan dengan satuan. 2, puluhannya berapa? 5, kita luruskan dengan puluhan. Ratusannya 2, kita tulis di sini. Baru kita jumlahkan. 5 ditambah 2, 7. 2 ditambah 5, 7. 3 ditambah 2, 5. Jadi tidak ada yang disimpan. Itu yang namanya penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Hasilnya berapa tadi? 577. Ini hasilnya. Untuk contoh yang kedua, misalnya saya punya bilangan 5124 ditambah 344. Berapa hasilnya? Kita tulis dulu bilangan yang dijumlahkan. 5124. Kemudian disusun. Ya, yang bawah adalah bilangan penjumlahnya berapa? 344. Ditulis dari satuan dulu. Satuannya berapa? 4. Puluhannya 4. Ratusannya 3. Kalau sudah lurus begini baru kita jumlahkan. Sekali lagi tidak boleh begini ya. 5124 ditambah 344. Tidak boleh seperti ini. Mengapa tidak boleh? Karena nilai tempatnya tidak sama. Itu gak oleh. Mboten angsal nggih. Nggih. Nah, sekarang baru kita jumlahkan. 4 tambah 4 berapa? 8. 2 tambah 4 6. 1 tambah 3 4. 5 tidak ada bilangan penjumlahnya, langsung turun 5. Jadi hasilnya 5468. 5468. Ini hasilnya. Berikutnya anak-anak, kita belajar tentang pengurangan bilangan cacah. Untuk pengurangan kita juga ada 2 teknik. Teknik yang pertama adalah teknik meminjam. Nah, ini kapan kita menggunakan teknik meminjam? Ya, kita gunakan teknik meminjam jika bilangan yang dikurangkan itu lebih kecil daripada bilangan yang mengurangi. Ya, biar tidak bingung, langsung pada contoh saja. Contoh. Saya punya bilangan
321 dikurangi 219. Nah, di sini langkahnya sama, kita gunakan teknik bersusun. Kita tulis dulu bilangan yang dikurangkan. Berapa ini? 321. Untuk bilangan yang mengurangkan atau mengurangi juga sama, harus nilai tempatnya harus lurus. Jadi untuk biar menghindari kesalahan, kita tulis dari satuan dulu. Berapa satuannya? 9. Puluhan kita urutkan puluhan. Berapa? 1. Ratusan kita urutkan ratusan. Berapa? 2. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kurangkan. 1 dikurangi 9 berapa? Tidak bisa, karena apa? 1 lebih kecil daripada 9. Supaya 1 ini lebih besar daripada 9, maka harus pinjam di depannya atau nilai tempat yang ada di depannya. Depannya berapa? Kita pinjam 1 saja. Karena 1 menempati puluhan, maka satunya adalah 10. Nah, ini satuannya berapa? 1. Nah, 10 tambah 1, 11. Berarti kita coret, kita ganti angka 11. Nah, 2 ini karena dipinjam 1, kita juga coret. Berapa dipinjam 1? Masih 1. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa diselesaikan. 11 dikurangi 9 berapa anak-anak? Iya, 2. Nah, 1 kurangi 1, 0. Nah, kemudian 3 kurangi 2, 1. Berarti hasilnya 321 dikurangi 219 berapa? 102. Nah, ini anak-anak untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya punya bilangan 3.982 dikurangi 865. Nah, langkahnya sama, kita tulis dulu bilangan yang dikurangkan. 3.982. Bilangan yang mengurangi atau mengurangkan itu diurutkan, diluruskan. Kita tulis mulai dari satuan dulu biar menghindari kesalahan. Satuannya 5, puluhannya 6, ratusannya 8. Kita kurangi. 2 dikurangi 5 berapa? Tidak bisa, karena 2 lebih kecil. Supaya lebih besar, 2 harus pinjam depannya, yaitu puluhan. Nah, pinjam 1 saja. Berarti karena 1 menempati puluhan jadi 10. Nah, karena ini bilangannya 2, berarti 10 tambah 2 berapa? 12. Kita coret. Nah, 8-nya juga kita coret sekalian. Karena apa? Dipinjam 1. Masih berapa? 8 dipinjam 1. Masih 7. Nah, sekarang 12 dikurangi 5 berapa? Iya, 7. Nah, 7 dikurangi 6 berapa? 1. 9 dikurangi 8 berapa? 1. 3 tidak ada yang mengurangi, berarti tetap turun. Nah, jadi hasilnya 3.117. Ini anak-anak. Berikutnya anak-anak, pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Nah, teknik tanpa meminjam ini jika bilangan yang dikurangkan lebih besar daripada bilangan yang mengurangi. Contohnya, saya punya bilangan 526 dikurangi 114. Kita susun. 526. Kita urutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Dikurangi 6
dikurangi 4. Bisa? Bisa, karena 6 lebih besar. 6 kurangi 4 berapa? 2. 2 dikurangi 1 bisa? Bisa, karena lebih besar. Berapa? 2 kurangi 1? 1. 5 dikurangi 1 bisa? Bisa, karena 5 lebih besar. Berapa 5 kurangi 1? 4. Hasilnya 412. Ini contoh 1. Contoh 2. Nah, 786 dikurangi 325. Langsung saja kita susun. 786 dikurangi 325. Satuannya berapa? 5. Puluhannya 2. Ratusannya 3. Dikurangi 6 dikurangi 5 bisa? Bisa, karena apa? 6 lebih besar daripada 5. Berapa? 6 dikurangi 5? 1. 8 dikurangi 2? 6. 7 kurangi 3? 4. Jadi hasilnya 461. Nah, ini anak-anak, mudah-mudahan dengan penjelasan ini tadi anak-anak bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini anak-anak. Demikian tadi anak-anak untuk penjelasan materi kita hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, mari saya mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi sama dengan yang sudah kita nyanyikan di awal tadi. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Sekolah Dasar Kepanjen 2, tempat kita menuntut ilmu, belajar dan berkarya menuju cita-cita, membela nusa bangsa. Biar tempat kita di desa, namun semangat tetap membara. Sebagai generasi penerus perjuangan membangun masa depan. Ayo kawan, giat belajar agar kita jadi anak pintar. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.